Assalamualaikum sob. Pada video kali ini saya ingin sharing nih. Jadi kan banyak nih pengalaman yang mau beli terus tiba-tiba hilang. Jadi ini saya rangkum menjadi 5 alasan terbesar pelanggan pergi atau nggak jadi pasang. Nah, di nomor 1 ini adalah yang paling sering terjadi. Jadi nggak cuma di parabola, pengalaman saya dulu di marketing, di tele apa tuh, pokoknya kita yang nelpon-nelpon pelanggan gitu. Terus banyak lagi deh, rata-rata jawabannya sama. Coba sobat tebak kira-kira apa yang sering digunakan untuk alasan nggak jadi gitu ya. Jadi kalau dari SPD ini pengalamannya juga sama, yaitu nggak boleh masang parabola itu sama istrinya. Jadi misalkan udah deal, udah pasang, atau sudah sampai tempat bahkan ternyata nggak jadi masang alias cancel karena nggak boleh masang parabola sama istrinya. Bahkan yang pernah terjadi di SPD termasuk saya sendiri ya, saya berdua waktu itu masang sama Dadang, itu jadi berantem, wah kacau di rumahnya. Jadi parabolanya udah kepasang, udah bisa nonton, udah selesai, tiba-tiba suruh diturunin. Akhirnya ya mau nggak mau itu kita cabut parabolanya, terus kita taruh motor. Di saat kita mau pergi, dipanggil lagi, disuruh pasang lagi. Waduh, repot juga ya. Jadi sih intinya kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi ya, kalau misalkan nggak boleh sama istrinya itu pasti ada alasannya ya. Jadi alasannya dicari dulu kira-kira apa. Tapi kalau menurut saya ada juga sih alasannya memang untuk kabur gitu. Ibaratnya kalau kita ngelamar kerja, jadi nanti pengumumannya nanti ditunggu ya. Nah itu kan udah pasti ya, jangan harap bisa diterima lah kalau udah kayak gitu. Jadi di pengalaman nomor 1 ini adalah yang paling banyak. Jadi nggak boleh masang parabola sama istrinya. Jadi alasan pertamanya biasanya nanti saya konfirmasi ke istri dulu. Jadi kalau menurut saya tadi ya, sebenarnya kalau yang namanya manfaatnya buat keluarga ya, apalagi buat istri, buat anak lah, masang parabola kan buat keluarga, bahkan buat orang tua juga ada. Karena di situ ada channel anak, kids, Disney, Nick Junior dan yang lain-lain. Terus ada channel untuk emak-emak atau bundanya, yaitu channel Korea, TVN, segala macam, Mandarin ya. Itu kan biasanya paling dicari. Terus ada juga channel buat bapaknya, misalkan HBO, Fox Movie, bahkan sport. Nah jadi satu manfaat parabola itu ya dinikmati oleh satu keluarga. Kalau orang tua biasanya nyarinya religi. Nah religi juga ada. Tapi ya itu sih kembali kepada masing-masing ya, apakah menggunakan alasan itu untuk pergi atau memang ada hal lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, jika pilihannya atau ingin konfirmasi dulu ke istri, kalau menurut saya sih nggak perlu konfirmasi juga. Toh bisa dijadiin hadiah, bisa jadiin sebuah kado lah gitu, pokoknya bentuknya parabola, terus dipasang, pulang-pulang nyampe rumah nonton TV kok udah bagus antenanya, ya nggak perlu dikasih tau juga kan nonton parabola, yang penting tinggal dinikmati. Kecuali uang yang dipakai adalah uang belanja istrinya, itulah yang nggak boleh memang, karena jatahnya udah beda. Nah yang lucunya lagi, kadang kalau beli gadget atau HP kan dipakainya sendiri, bahkan HP-nya itu harganya berkali-kali lipat dari parabolanya. Dan yang lebih uniknya lagi, TV masa kini rata-rata itu harganya di atas 3 juta ya, 4 juta, 5 juta, bahkan lebih. Itu untuk TV yang 40 inch, 50 inch ke atas. Itu aja apakah harus konfirmasi dulu ke istrinya gitu? Saya rasa enggak ya, paling ya pengen ukuran berapa gitu konfirmasinya. Dan untuk TV LED ya, informasi aja, yang nggak akan bisa maksimal kalau hanya menggunakan antena UHF, karena memang bukan levelnya. Ibaratnya motor racing, motor sport, ya kita isinya Pertamax turbo gitu. Terus kalau pakai NMAX ya minimal Pertamax, semakin tinggi oktannya makin bagus. Apalagi si motor NMAX yang keluaran 2020 itu harus oktannya tinggi, itu berasa banget beda dengan NMAX yang keluaran di bawah 2020. Itu Pertamax aja udah cukup, kalau dikatasin malah pembakarannya sia-sia nantinya. Jadi intinya adalah kalau memang kebutuhannya buat keluarga, yang menikmati keluarga, itu menurut saya sih termasuk dalam hal sedekah. Jadi nggak usah takut uangnya hilang. Termasuk pengalaman SPD yang banyak anak-anaknya yang sudah tidak satu rumah dengan orang tuanya gitu ya, udah pisah, maksudnya tuh udah beristri gitu misalkan, atau udah bersuami. Nah itu banyak yang ngasih kado ke orang tuanya untuk masangin parabolanya. Dan yang saya tahu adalah yang mereka pasangin adalah parabola yang paling berkualitas. Walaupun sebenarnya orang tua hanya minta dibeliin, atau sebenarnya nggak minta beliin sih, hanya butuh channel lokal aja atau channel religi aja, tapi dibeli ini yang benar-benar maksimal gitu, sampai siaran-siaran luar negeri, HBO, Fox pun harus ada. Ya jadi hitungannya seperti sedekah ya. Coba aja bandingin deh nikmatnya di saat kita beli untuk membahagiakan keluarga atau orang tua, dengan membeli untuk konsumsi pribadi. Itu bedanya kelihatan. Jadi uangnya tuh ada keberkahan lah di dalamnya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Biasanya di nomor 2 ini alasannya adalah dipikir-pikir dulu. Nah, dipikir-pikir dulu ini
Kalau misalkan nanya ke saya, biasanya saya bikin tambah pusing. Kenapa tambah pusing? Kalau mikir-mikir dulu artinya dia belum tahu kebutuhannya untuk apa. Jadi beli parabolanya untuk apa, butuh channelnya apa. Jadi mereka sendiri aja bingung kebutuhan mereka sendiri apa. Jadinya di saat saya tawarkan ada Transvision Nusantara, apalagi sekarang ada Transvision Happy juga, terus Cavision ada berbagai macam produknya, terus Next Parabola, Ninmedia, terus apalagi ada produk baru juga SMV Neptune, ya otomatis orangnya makin pusing. Makanya dia akan pikir-pikir dulu. Tapi uniknya orang-orang yang pikir-pikir dulu ini suatu saat akan kembali lagi. Nah, bedanya mereka kembali biasanya dengan bawaan komplain. Jadi kita harus cek dulu nih sebagai juragan atau sebagai teknisi, kemarin belinya sama siapa. Biasanya dia lupa, kan kebanyakan mikir-mikir dulu gitu ya. Jadinya dulunya belinya ternyata bukan sama SPD, dan tiba-tiba datangnya komplainnya ke SPD. Itu dia yang sering terjadi. Jadi mungkin pikir-pikir dulu atau karena harganya gitu, akhirnya mungkin pelayanan yang di sana kurang atau beda gitu. Terus di saat komplain tidak bisa dihubungi, akhirnya baliknya ke SPD, dan dia mungkin juga lupa kalau masangnya bukan di SPD. Biasanya kita tanyain masangnya sama siapa kalau nggak ada historinya ya. Masa iya beli sama orang garansinya ke kita gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Judulnya adalah nanti dikabarin. Nah, ini mirip seperti yang nomor 2. Jadi tiba-tiba dia hilang. Jadi oh ya nanti saya kabarin. Ini benar-benar real terjadi ya berdasarkan pengalaman. Jadi waktu itu orangnya nelpon karena lagi di luar kota, terus orang yang di rumahnya itu udah mungkin udah sumpek banget ya pakai antena UHF, udah capek gitu, matanya sakit tiap hari nonton. Apalagi anak-anaknya yang nonton biasanya ya kasihan gitu, nonton RTV, nonton kartun aja susah, kriakan gitu, apa sih namanya bahasanya, banyak semut gitu siarannya. Akhirnya yang di luar kota bapaknya minta pasang parabola ke SPD, tapi setelah dia sampai. Jadi biasanya entah jaraknya 1 bulan, 2 minggu, atau minggu depan. Ini memang banyak yang jadi pasang, banyak. Tapi ada beberapa yang unik. Jadi setelah 1 bulan kemudian misalkan janjian, ya itu kadang kita ingetin, karena kan biasanya di SPD itu ada form jadwal. Mereka sudah isi jadwal pemasangan request. Jadi hari hanya kita konfirmasi, orangnya tiba-tiba mengucapkan terima kasih, Mas, terima kasih ya sudah terpasang. Padahal kita aja belum datang ke sana. Nah, jadi siapa kayak masang, tiba-tiba pelanggannya ngabarin sudah dipasang. Itu sih yang sering terjadi dan unik. Dan kemudian komplainnya juga sama. Jadi waktu terakhir di chat itu ya nanti dikabari gitu kan. Nanti kalau sudah sampai dikabari. Itu walaupun hari ini misalkan Mas nanti sore dikabari, itu juga biasanya hilang. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian, bahkan ada yang setahun kemudian itu komplain, Mas siarannya kok pada hilang ya. Nah, karena SPD punya form order, makanya itu kita butuh banget untuk yang beli serius itu nulis di form order, karena ada historinya. Di sana kita bisa cek apakah ini pelanggan kita atau bukan gitu. Jadi kalau misalnya memang pelanggan kita itu kita prioritaskan. Tapi kalau misalkan hanya komplain doang kesini ternyata bukan pelanggan kita, mungkin biar nggak capek. Apalagi biasanya kalau ngomel-ngomel itu komplain tuh ngomel-ngomel, jadinya ya mungkin auto blokir aja ya. Lagi pula masanya juga bukan nama kita, kecuali minta solusi gitu diselesaikan, itu kita bantu. Yang pasti ada jasanya, karena kan ada teknisi yang diturunkan ke lapangan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini yang paling bikin saya mumet. Kenapa ya? Jadi sebenarnya saya pribadi sih pingin langsung nolak aja deh gitu, jangan pasang di sini atau ke toko sebelah deh gitu. Jadi mereka entah udah nonton YouTube Satelit Parabola Epokat belum, tapi di sana pertanyaannya adalah saya pingin pasang parabola, misalkan saya pingin ada 100 channel atau bahkan lebih. Terus saya pingin channel premiumnya banyak gitu, channel yang bagus-bagusnya banyak. Ada channel anak, ada channel HBO, Fox, bahkan ada bola gitu kalau perlu ya. Tapi pinginnya semuanya gratis. Jadi hanya pasang parabola sekali dan benar-benar gratis gitu semuanya, lokal semua. Jadi di sini saya jawabnya bingung. Kalau zaman dulu mungkin di tahun 2016 kali ya, itu mungkin masih bisa. Tapi di 2020 kita tuh sudah diserang oleh negara api. Jadi banyak swasta yang menguasai. Untuk nonton channel lokal aja sulit. Jadi nggak semua receiver yang dibeli di pasaran tuh bisa nonton channel lokal. Walaupun dapat channel lokal biasanya nggak lengkap. Sekelas Transvision Nusantara HD aja itu nggak ada iNews sama net. Nah ini minta Fox Movie gratis, Disney gratis, pokoknya siaran premium gratis. Dan kalau bisa channelnya ratusan, atau mungkin kalau perlu sampai ada yang minta sih sampai 2000 gitu, 1000, 2000. Sedangkan yang ditonton aja berapa gitu ya. Jadi di sini mungkin saya share dikit ya untuk survei. Ini survei yang berdasarkan pengalaman saya juga sih.
orang nonton itu biasanya weekend ya, Senin sampai Kamis. Itu mereka bisa meluangkan waktu maksimal 2 jam untuk nonton TV. Jadi cuma 1 jam 2 jam untuk nonton TV harian, karena pulang kerja jam 7 udah capek, paling nonton sampai jam 9 ya ketiduran gitu biasanya. Terus kalau weekend mereka bisa nonton sampai 4 jam karena memang hari libur. Itu pun biasanya belanja dulu, keluar ke mall untuk mana, terus pulang. Nah, bisa nonton tuh movie 2 episode lah, 2 movie, 2 judul gitu. Tapi memang saat ini di WFH ya, dimana semuanya lebih banyak beraktivitas di rumah. Nah, di sini dia yang mungkin menjadi waktu di rumah itu semakin banyak. Akhirnya, yang mungkin mereka belum punya parabola, mungkin dulu nonton filmnya jarang, jadi kan bosen di rumah ya, nggak ada hiburan. Dan mereka akhirnya browsing, terus mungkin malas nonton video, atau malas buang kuota, jadi langsung nelpon orangnya aja. Itulah yang sering nelpon ke SPD justru rata-rata nggak jadi, karena mereka sendiri belum paham tentang parabola. Karena kalau saya jelaskan di telepon itu 1 jam sebenarnya nggak cukup gitu untuk nelpon. Bahkan yang datang ke SPD aja itu bisa dijelasin sampai 4 jam. Jadi paling cepat itu 15 menit, biasanya yang serius ya itu oke gitu, kita pilihan, kita kasih rekomendasi berdasarkan kebutuhan mereka. Itu udah cocok ya, 15 menit sampai 1 jam itu cukup. Tapi justru orang yang nggak tahu sama sekali ini bisa 4 jam jelasin dan itu belum tentu ngerti, dan ujung-ujungnya nanti dikabarin gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang ke nomor 5. Oke, di nomor 5 ini kalau menurut saya cukup wajar ya. Jadi kalau sobat jualan mungkin ada yang nawar, itu kan wajar. Dan yang mau masang banget gitu, udah bolak-balik nelpon, udah bolak-balik, jadi terlihat serius. Tapi di saat kita katakan harganya, jadi katanya budgetnya kurang atau dananya kurang. Tapi di sini ada yang unik sob. Kalau kita sih wajar, jadi kita selidiki dulu apakah orang tersebut memang misalkan tinggalnya di kontrakan, di pelosok gitu, atau misalkan seperti teman-teman kita banyak yang masang Gojek gitu. Jadinya kan kita juga paham, oh ya berarti mereka memang kalangan bawah menengah gitu kan. Jadinya ya kita bisa kasih diskon gitu. Dan ini pun kita nego ke teknisinya. Jadi kita bilang ke teknisinya, biasanya kita berikan pengertian gitu ke teknisinya bahwa ini adalah orang yang membutuhkan. Akhirnya teknisinya pun juga harus ikhlas kan, misalkan kalau emang budget instalasinya dikurangi. Karena ya saya juga bilang sama dia, apalagi kalau kita masang di masjid gitu kan butuh channel dakwah, channel Mekah di sana. Ya saya bilang teknisi kalau bisa ya nggak usah ngambil jasanya sekalian, ikhlas supaya pahalanya juga dapat gitu kan, selama mereka nonton, selama mereka terhibur, mereka senang, itu kan insya Allah pahalanya dapat ya. Nah ini saya konfirmasi ke teknisinya. Tapi yang mengejutkan adalah misalkan untuk jasa pemasangan itu kan biasanya 200 sampai 300 ribu, tergantung parabolanya, tergantung medannya seperti apa, tergantung jaraknya juga. Dan lucunya adalah kita kan biasanya kita tanya alamatnya di mana gitu. Mereka menjawab alamatnya saya mungkin dikasih contoh aja ya, di daerah sini tuh ada perumahan yang sangat luas sekali namanya GDC. Jadi pas ditanya alamatnya di mana, saya di GDC dan di klaster ini gitu. Jadi disebutin klaster sensor gitulah ya. Dan saya terkejut. Mereka tinggal di klaster tapi minta diskon jasanya jadi 50.000. Waduh. Kayaknya untuk Gojek sana juga 50.000 pas gitu ya. Jadi kayak cuma ongkos nganterin doang ke sana. Jadi untuk jasanya mungkin pulang ya nggak bawa apa-apa. Jadi di sini sih kalau saya pribadi masang di saat ngambil jatahnya kecil, atau mungkin kita nggak ngambil ya saat itu biasanya ngajak istri atau ngajak anak. Biasanya sih lebih sering ngajak istri. Tujuannya apa? Agar keluarga mengerti. Misalkan yang kita kerjakan adalah ibadah, jadi mungkin hari itu ya bukan rezekinya. Jadi ngajak istri supaya di saat teknisi pulang atau saya pulang ke rumah, jadinya istri tahu saya nggak bawa duit walaupun saya kerja. Karena apa? Kita membantu orang lain, itulah tujuannya gitu. Jadi istri juga paham. Nah kalau misalkan pelanggan yang nemu teknisi masang bareng istrinya gitu, ya itu salah satu modus. Maksudnya modus itu adalah memberi pengalaman ke istrinya, supaya istrinya paham kalau misalkan yang kita kerjakan adalah waktu itu ibadah gitu, di saat itu. Jadi kita nggak ngambil, atau mungkin emang tujuannya beramal gitu, mungkin masangin tetangga gitu kan. Jadinya kita nggak bawa uang, sehingga di saat teknisi pulang atau suaminya pulang nggak bawa uang, istrinya paham. Makanya biasanya diajak, jadi di lokasi itu udah paham. Istrinya pasti nanya, kok nggak dibayar? Iya karena kita tujuannya ini gitu, diberikan pemahaman. Biasanya sih seperti itu. Karena kalau untuk teknisi dibayar gocap, oke dipotong bensin, atau nggak usah dipotong bensin deh, bensin full gitu, bawa 50.000, terus pulang ke rumah, terus anak-anak minta jajan keluar. Itu yang saya rasakan ya, saya kadang memang suka bawanya 50.000.
ibaratnya uangnya ya cuma segitu budgetnya. Keluar beli mie ayam, anak saya 2 gitu jadi berempat, itu aja udah deg-degan, makanya paling minumnya ngirit tuh, jadi pakai aqua gelas yang di sana. Jadi tetap aja sih sepanjang makan deg-degan, takut uangnya kurang gitu sob. Oke, mungkin sampai di situ aja. Saya ringkas jadi 5 ya, karena sebenarnya banyak dan mungkin bisa 1 jam nantinya. Jadi di video atau di YouTube kali ini, di YouTube yang ini ya, YouTube pribadi saya, ini saya hanya ngobrol-ngobrol aja, hanya sharing, jadi mengeluarkan unek-unek. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga yang unik, itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Untuk kali ini saya nggak membahas situasi yang judes, yang marah-marah, konsumen, enggak. Jadi kita have fun aja. Oke, semoga ini menambah wawasan sobat, menghibur sobat gitu. Jangan lupa di like, dan yang mau subscribe silahkan di subscribe di bawah ini. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.